Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa neraka mempunyai 7 pintu, sebagaimana yang difirmankannya. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka semua yang mengikuti setan. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ini berarti setiap pintu telah diperuntukkan bagi mereka pengikut iblis untuk memasuki neraka sesuai dengan tingkatan kedurhakaan masing-masing, dan mereka tidak akan bisa mengelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab neraka. Setiap dari mereka akan memasukinya melalui sebuah pintu sesuai dengan perbuatannya, dan akan ditempatkan pada tingkat yang sesuai dengan perbuatannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah khutbah, pintu-pintu neraka itu sedemikian rupa. Maksudnya, pintu-pintu neraka itu berlapis-lapis, yang satu di atas yang lainnya. Informasi ini diperkuat dengan riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, pintu-pintu neraka berjumlah 7, yang satu di atas yang lain. Yang pertama akan diisi lebih dulu, baru yang kedua, kemudian ketiga, sampai semuanya terisi. Pada waktu orang-orang kafir tiba di neraka, pintu-pintunya akan dibukakan, dan mereka masuk ke dalamnya untuk tinggal di sana selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan, hingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 71. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu untuk selamanya di sana. Neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 72. Setelah orang-orang kafir masuk ke dalamnya, pintu-pintu itu akan ditutup, sehingga orang-orang yang telah dilemparkan ke dalamnya tidak akan bisa keluar lagi. Inilah kabar yang diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Al-Quran Surah Al-Balad ayat 19 hingga 20. Ibnu Abbas mengatakan ditutup rapat mengandung arti bahwa pintu-pintunya akan dikunci. Allah berfirman dalam Al-Quran, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Menurut Ibnu Abbas, pada tiang-tiang yang panjang mengandung makna bahwa pintu-pintu akan ditutup rapat-rapat setelah mereka masuk ke dalamnya, kemudian dikunci dengan gerendel besi, sehingga tingkat kepedihan dan kepanasannya menjadi semakin tinggi. Gerendel-gerendel yang digunakan untuk mengunci pintu-pintu tersebut akan sangat panjang sekali ukurannya, karena gerendel yang panjang jauh lebih kuat dari yang pendek. Pintu-pintu neraka dapat dibuka dan ditutup sebelum hari kiamat.
Rasulullah SAW bersabda bahwa pintu-pintu neraka dikunci selama bulan Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan dan jin diikat. Pemirsa, dengan pintu bertingkat-tingkat hingga mencapai 7 dan aneka fasilitas azab tempat yang sangat luar biasa, apalagi dari pandangan manusia yang lemah seperti kita. Yang lebih mengejutkan, ternyata neraka sangat luas dan sangat dalam. Informasi ini semakin kuat dengan fakta-fakta bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka tidak terbilang jumlahnya, dan ukuran tubuh mereka demikian besarnya. Sampai-sampai menurut informasi, geraham orang yang masuk neraka sama besarnya dengan gunung Uhud. Jarak antara kedua bahunya sama jauhnya dengan 3 hari perjalanan kaki. Tentu saja, dengan ukuran seperti itu, para penghuni neraka sangatlah besar. Sedemikian besarnya, neraka masih bisa menampung seluruh penghuninya, yang sangat banyak dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan itu pun masih terdapat lowongan untuk lebih banyak lagi orang-orang kafir. Ingatlah pada hari tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Dan neraka menjawab, apakah ada tambahan lagi? Al-Quran Surah Qaf ayat 30. Neraka jahanam ibarat sebuah mesin penggilingan, tempat orang membawa ribuan ton gandum untuk digiling tanpa henti-hentinya. Apabila semuanya telah habis digiling, ia masih menanti tambahannya. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada neraka, engkau adalah tempatku menghukum. Aku akan menghukum di dalam kamu siapa saja yang aku kehendaki. Surga maupun neraka akan diisi. Tetapi neraka tidak akan berhenti diisi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menginjakkan kakinya di dalamnya sampai neraka berkata, cukup, cukup. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan kesalahan terhadap satupun ciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menyampaikan, orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka, dan neraka akan bertanya, apakah masih ada lagi? Sampai Tuhan yang Maha Kuasa meletakkan kakinya di dalamnya, dan bagian-bagian neraka akan mendekat satu sama lain, dan neraka akan berkata, cukup, cukup, demi keagungan dan kehormatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indikasi lain tentang luas dan dalamnya neraka adalah fakta bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari atasnya, maka batu tersebut akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai dasarnya. Abu Hurairah menuturkan, kami berada Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, tetapi baru jatuh di dasarnya sekarang. Hadis riwayat Muslim. Jika batu saja dilemparkan ke dalamnya membutuhkan waktu hingga 70 tahun untuk mencapai dasarnya, tentu sangat sulit dibayangkan betapa dalamnya dasar neraka itu. Luas dan dalamnya neraka juga bisa dilihat dari indikasi banyaknya jumlah malaikat yang akan menggiring neraka pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran bagaimana neraka akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Neraka jahanam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali, yang masing-masingnya kita dapat membayangkan betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakutkan ini,
yang memerlukan begitu banyak malaikat yang kuat dan kekar, yang kekuatannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi lain tentang luasnya neraka adalah kenyataan bahwa dua ciptaan Allah yang besar, matahari dan bulan, akan menjadi dua ekor banteng yang berguling-guling di neraka. Jika matahari yang ukurannya jauh lebih besar dari bumi dalam, itu sangatlah luas dan dalam. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sebagian besar manusia kelak akan masuk neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyampaikan informasi betapa sedikitnya orang yang masuk surga dibanding yang masuk neraka. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 103. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang yang beriman. Al-Quran Surah Saba ayat 20. Sungguh neraka jahanam akan kami penuhi dengan jenismu, iblis, dan semua orang di antara mereka yang mengikutimu. Al-Quran Surah Shad ayat 85. Informasi ini valid karena bersumber dari Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menginformasikan fakta yang sangat miris bahwa manusia yang masuk surga adalah 1:1000. Dari setiap 1000 orang, hanya 1 orang yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Informasi ini bukan dari ucapan sembarang orang, tapi informasi akurat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja informasi ini membuat kita ngeri. Apakah kita termasuk 1 orang yang masuk surga dari setiap 999 orang yang masuk neraka? Kekhawatiran ini pula yang dirasakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu. Aku patuh kepada perintah-perintahmu dan semua kebaikan ada di tanganmu." Neraka. Adam bertanya, "Berapa banyaknya para penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu, rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan. Dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat pedih. Sampai di sini tentu para sahabat begitu sedih, begitu khawatir akan masa depannya di akhirat. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah 1/3 dari penduduk surga." Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng, atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai." Dengan informasi ini tentu kita sangat berharap kita umat Muhammad SAW ini menjadi penghuni surga terbanyak di antara umat-umat terdahulu, sebagaimana doa Rasulullah SAW agar umatnya menjadi mayoritas penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhir bagi manusia dijaga oleh para malaikat yang besar fisiknya, kuat, dan berperangai kasar. Mereka tidak pernah menyalahi dari perintah Sang Pencipta, senantiasa patuh dan tunduk melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari siksa neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kekar lagi kasar. Para malaikat tidak pernah menyalahi Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Mereka yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkannya." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jumlah malaikat penjaga neraka yang luas dan dalam itu pun tidak dapat dipastikan. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan angka pembilang 19, namun ulama menafsirkan bahwa ayat ini adalah "Akan aku lemparkan orang kafir itu ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apakah neraka Sakar itu? Engkau tidak akan bertahan hidup di neraka Sakar, dan penghuninya tidak akan dibiarkan lepas tanpa siksa." Neraka Sakar menjadikan kulit penghuninya berganti baru setiap kali hangus terbakar. Neraka Sakar dijaga oleh 19 malaikat. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 26 hingga 30. Orang kafir dapat saja berpikir bahwa betapa sedikit penjaga neraka. Dan jika memang demikian, tentulah mereka yakin dapat mengalahkan malaikat, sehingga tidak ada lagi malaikat yang menyiksa orang kafir. Anggapan semacam itu pernah dikemukakan oleh Abu Al-Asadin, seorang kafir Quraisy yang mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, janganlah kalian takut akan 19 malaikat. Aku akan menahan 10 malaikat dari kalian kiriku. Setelah itu kalian bebas masuk surga." Menanggapi ucapan Abu Al-Asadin ini, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan sebagai fitnah bagi orang-orang kafir." Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Ibrahim Al-Hakam meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ahli neraka yang mula-mula sampai di neraka akan mendapati 400.000 penjaga di depan pintu neraka. Wajah mereka berwarna hitam pekat dan gigi taringnya sangat menakutkan. Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hati mereka, sehingga tidak terdapat kasih sayang secuil pun di hati setiap malaikat itu. Seandainya seekor burung terbang dari pundak salah satu mereka, niscaya burung itu membutuhkan waktu selama 2 bulan sebelum sampai pada pundak malaikat yang lain." Para penghuni neraka juga akan mendapati 19 penjaga di tiap pintu neraka, di mana lebar dada seorang dari mereka sejauh perjalanan 20 musim. Untuk sampai pada pintu neraka yang dituju, para penghuni neraka harus menempuh waktu 500 tahun dari masing-masing pintu yang dilewatinya. Dan mereka mendapati para penjaga di setiap pintu yang mereka lewati hingga sampai pintu yang terakhir. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Meski hadis ini juga menyebutkan secara jelas jumlah malaikat yang menunggu di setiap pintu neraka, namun ulama memaknai bahwa angka-angka tersebut hanya untuk menunjukkan betapa banyak jumlah malaikat yang menjaga neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus sebagai nabi dan rasul, sedangkan Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.